wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salat bertangkaikan salam ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bank, riba, dan juga rente. Nah, langsung saja ke definisi bank yang pertama. Bank itu apa sih? Bank itu diatur dalam undang-undang yang dimaksudkan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat. Nah, dalam bentuk kredit maupun juga dalam bentuk lainnya. Yang dalam rangka ini meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ataupun masyarakat. Nah, adapun pengertian bank lain yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, setelah kita mengetahui pengertian bank, bank ini sebenarnya bermacam-macam. Yang pertama itu ada bank konvensional. Apa sih bank konvensional ini? Yaitu bank non-Islam atau lembaga keuangan yang fungsi utamanya itu untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi atau penanaman modal. Nah, yang kedua itu ada bank Islam. Bank Islam itu apa sih? Bank yang utamanya itu menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Contoh, bank muamalah. Nah, tujuannya itu untuk menghindari bunga yang diberlakukan oleh bank konvensional. Nah, perbedaan dari kedua jenis bank tersebut adalah bank yang pertama, bank konvensional itu bank konvensional ini menghasilkan bunga, sedangkan bank Islam tidak, maka tidak memakai sistem bunga, namun diganti ke bagi hasil yang namanya bagi hasil. Nah, untuk menggantikan bunga dalam bank Islam, yang pertama itu ada namanya wadilah, yaitu titipan uang atau barang dan surat-surat berharga dengan cara menerima deposito berupa uang atau benda dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh si bank ini. Nah, yang kedua itu ada mudharabah. Nah, mudharabah ini adalah kerjasama antara pemilik modal dan pelaksana dengan pihak bank yang dapat menambah modal kepada pelaksana atau perusahaan dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya itu musyarakah atau persekutuan, yaitu pihak bank dan pengusaha itu sama-sama mempunyai saham pada usaha patungan dan menanggung untung dan ruginya itu secara bersama-sama. Nah, yang keempat itu ada murabahah atau jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama itu secara jujur, dengan syarat bahwa pihak bank harus memberikan informasi selengkapnya kepada pembeli barang tentang harga pembeliannya dan keuntungannya. Nah, selanjutnya adalah riba. Al-Quran itu menyinggung keharaman riba secara kronologis di berbagai tempat. Pada periode Mekah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya itu, dan segala sesuatu riba yang kamu berikan agar dan bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, selanjutnya hikmah dari keharaman riba ini. Islam dengan tegas dan tepat mengharamkan yang namanya riba untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dan kerusakan moral atau akhlak dan juga sosial, baik itu dalam ekonominya maupun hal lain. Nah, menurut Yusuf Kardawi, para ulama itu telah menyebutkan panjang kali lebar hikmah yang diharamkannya riba ini secara rasional, di mana yang pertama itu riba berarti mengambil harta orang lain tanpa adanya hak dari seseorang ini. Nah, yang kedua itu riba dapat menyelamatkan atau melemahkan. Yang kedua itu riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia ini melalaikan perdagangannya atau
usahanya. Nah, hal ini akan memutus kreativitas setiap hidup manusia di dunia ini. Nah, hidupnya itu tergantung kepada orang atau diperolehnya tanpa usaha, itu yang dinamakan riba tadi. Nah, yang selanjutnya itu riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Dari biasanya orang memberi utang adalah orang yang kaya atau orang berutang adalah orang miskin, mengambil kelebihan utang dari orang yang miskin yang sangat bertentangan dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan merusak sendi-sendi kehidupan di dunia ini. Nah, Syed Sabi juga berpendapat diharamkannya riba karena terdapat unsur yang dapat merusak, seperti menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong-menolong sesama agama, terutama Islam yang sangat menyuruh tolong-menolong dan memberi orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan juga egois. Nah, selanjutnya riba ini akan melahirkan orang yang tidak mau bekerja keras, menimbulkan penimbunan harta, serta tidak menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana pencaharian. Nah, yang ketiga, riba ini sebagai usaha atau salah satu cara menjajah. Yang keempat itu, Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapatkan pahala dan mengeksploitasi orang yang lemah. Selanjutnya saya akan membahas tentang bunga bank. Nah, sistem bunga dalam bank itu mengharuskan mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah disepakati atau ditentukan pada hari penitipan uang tersebut. Nah, sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu, oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu juga ia harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Nah, uang tambahan itu disebut dengan yang namanya bunga. Nah, yang selanjutnya saya akan bahas tentang ijarah. Ijarah ini secara sederhana, ijarah diartikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu, di mana dalam bahasa Arab ijarah ini berasal dari kata ajara yang memiliki sinonim dengan artinya yang sama, menyewakan, seperti dalam kalimat menyewakan sesuatu. Nah, artinya sewa menyewa atau jual beli manfaat bila menjadi objek adalah transaksi manfaat atau jasa dari satu benda yang disebut ijarah al-ain atau sewa menyewa, seperti halnya kita menyewa rumah untuk ditempati. Nah, bila menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut dia dengan ijarah zimah atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian di toko penjahit. Nah, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fikih Syafi'i bahwa ijarah berarti upah mengupah, sedangkan Sayyid Siddiq dalam fikih sunanya menjelaskan bahwa ijarah itu adalah sewa menyewa. Baik dia dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Nah, dalam pengertian istilah, para ulama itu berbeda pendapat mengenai ijarah ini, di mana ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Sedangkan ulama Malikiyah mengatakan ijarah itu adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berarti dari yang berasal dari manfaat. Nah, ulama Syafi'iyah mendefinisikan ijarah adalah suatu akad atau manfaat yang dimaksudkan dan dengan tertentu yang bila diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama Hanabilah mengatakan ijarah itu adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal atau semacamnya. Nah, selanjutnya dasar hukum dari ijarah. Nah, hukum asal ijarah ini adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam ini, maka ijarah itu diperbolehkan, seperti dalam Quran surah At-Talaq ayat 8 ayat 6
yang artinya itu. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka bukanlah kepada mereka upahnya. Nah, terdapat juga dalam Quran surah Al-Qasas ayat 26 dan 27 yang artinya itu salah seorang di antara kedua perempuan berkata, "Hai bapakku, upahlah dia. Sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah kuat dan terpercaya." Nah, si bapak itu berkata, "Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku dengan ketentuan kamu menjadi orang upahan saya selama 8 musim haji. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada mutajir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan. Nah, hak menerima upah bagi mutajir adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan arti berikanlah upah sebelum keringat pekerja kering. Selanjutnya yaitu menyewakan barang sewaan. Nah, mutajir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang diizinkan ketika akad. Seperti penyewaan seekor kerbau. Ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak sawah. Kemudian kerbau tersebut disewakan lagi untuk si pembajak sawah lainnya, maka ia boleh melakukan hal itu dengan seimbang. Nah, bila ada kerusakan pada benda yang disewakan tersebut, maka yang bertanggung jawab terhadap barang sewaan tersebut adalah si yang penyewa pertama, dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian mutajir. Nah, selanjutnya pembatalan dan berakhirnya ijarah akan menjadi batal atau fasak bila terdapat hal-hal yang pertama itu terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. Yang kedua, rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. Yang ketiga, rusaknya barang yang diupahkan seperti baju yang diupahkan kepada kita. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.